Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Media. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan atau menggunakan bagian tubuh induknya. Ada dua jenis perkembangbiakan secara vegetatif. 1. Vegetatif alami. Yang kedua, vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif tanpa bantuan manusia disebut perkembangbiakan vegetatif alami. Jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif alami adalah sebagai berikut. A. Umbi batang. B. Geragih atau stolon. C. Tunas. D. Rimpang atau rizoma. E. Umbi lapis. Dan F. Umbi akar. Nah, anak-anak, kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama, dari umbi batang. Umbi batang adalah tanaman umbi yang menggunakan batang sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Bagian kentang yang kita makan merupakan bagian batang dari tumbuhan kentang. Bagian batang tersebut berisi cadangan makanan sehingga bentuknya menjadi besar dan berisi. Oleh karena itu, bagian batang tersebut dinamakan umbi batang. Coba anak-anak perhatikan gambar kentang tersebut ya. Adapun contoh umbi batang selain kentang, ada talas dan juga suwak. Jenis vegetatif alami yang kedua adalah geragih atau stolon. Geragih adalah batang yang merambat di atas tanah. Geragih tersusun atas ruas-ruas. Setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru. Contoh tumbuhan yang memiliki geragih adalah stroberi. Itu merupakan gambar dari tanaman stroberi. Di situ ditunjukkan keterangan mengenai geragih atau stolon. Jenis vegetatif alami yang ketiga adalah tunas. Tunas tumbuh dari bagian bawah tanah dan muncul di samping tumbuhan induk. Contohnya, tumbuhan pisang, cemara, sukun, tebu, dan bambu. Ada juga tunas yang muncul di bagian tumbuhan, seperti tunas yang muncul dan tumbuh di daun, atau disebut juga dengan tunas adventif. Contohnya adalah cocor bebek. Anak-anak bisa dilihat itu ada contoh gambar tunas bambu, kemudian ada tunas pohon pisang. Yang ketiga ada gambar tanaman cocor bebek, yaitu tunas adventif. Selanjutnya anak-anak, jenis yang keempat yaitu rimpang atau disebut juga dengan rizoma. Rizoma adalah modifikasi batang tumbuhan yang menjalar di bawah permukaan tanah serta dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Contohnya, tumbuhan jahe, rumput, lengkuas, kunyit, dan kencur. Anak-anak bisa dilihat ya,
itu ada gambar jahe, gambar kunyit, lengkuas, dan kencur. Jenis vegetatif alami yang kelima adalah umbi lapis. Tumbuhan umbi lapis berupa umbi yang berlapis-lapis. Terdapat akar di bagian bawah umbi lapis. Jika umbi lapis ditanam, akan tumbuh tunas dan kemudian akan tumbuh tanaman baru. Nah, coba perhatikan gambar umbi lapis berikut. Ada bawang merah, ada bawang putih, dan juga ada bawang bombay. Jenis vegetatif alami yang keenam adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, akan tumbuh tunas. Contoh dari umbi akar adalah wortel, lobak, singkong, dan dahlia. Anak-anak, sekarang kita membahas perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang sengaja dilakukan oleh manusia. Contohnya, ada merunduk, kemudian ada setek, ada menyambung, menempel atau okulasi, ada mencangkok, ada kultur jaringan. Jenis vegetatif buatan yang pertama adalah merunduk. Merunduk adalah proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah agar tumbuh akar pada batang yang ditimbun tersebut. Contohnya, tanaman apel, tebu, stroberi, dan melati. Anak-anak bisa dilihat pada gambar berikut. Ada gambar A, B, dan C. Cara merundukkan tumbuhan adalah sebagai berikut. 1. Batang tumbuhan yang akan dikembangbiakkan dirundukkan. 2. Timbun atau benamkan batang tumbuhan tersebut ke dalam tanah. Yang ketiga, jika pada batang yang dirundukkan telah tumbuh akar, potong batang yang dirundukkan. Bisa diamati ya anak-anak, gambar A, B, dan C. Kemudian untuk gambar di sebelahnya itu ada keterangan. Yang besar itu tumbuhan induk. Kemudian yang di bawah tanah itu ada akar serabut, lalu ada tanah. Jenis perkembangbiakan vegetatif buatan yang kedua adalah setek. Setek adalah cara perkembangbiakan dengan menanam bagian dari tanaman, misalnya batang. Contoh, ketela pohon dan tebu. Bisa diamati gambar tersebut ya anak-anak. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang ketiga yaitu menyambung. Menyambung adalah cara perkembangbiakan tanaman dengan menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Menyambung dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan sifat-sifat yang unggul dari kedua tanaman. Untuk caranya bisa dilihat pada gambar tersebut ya anak-anak. Jenis perkembangbiakan vegetatif buatan yang keempat adalah menempel atau okulasi. Menempel atau okulasi adalah
menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Tumbuhan yang akan ditempeli harus tumbuhan yang kuat. Menempel atau okulasi bertujuan menggabungkan dua tumbuhan yang berbeda sifatnya. Bisa dilihat ya anak-anak, itu cara menempel atau okulasi. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang kelima adalah mencangkok. Proses mencangkok merupakan cara menumbuhkan akar pada batang tanaman. Biasanya, mencangkok dilakukan dengan menggunakan cabang atau ranting yang tidak terlalu besar. Jenis tumbuhan yang dapat dikembangbiakkan dengan cara mencangkok adalah jenis tumbuhan yang batangnya berkayu atau berbiji belah. Contoh, jambu, jeruk, dan tanaman mangga. Bisa dilihat ya anak-anak, itu merupakan gambar proses dari mencangkok tanaman. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang keenam adalah kultur jaringan. Teknik kultur jaringan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menanam jaringan tumbuhan di tempat dan media yang khusus. Nah, pada gambar tersebut ada langkah teknik kultur jaringan. Bisa diamati anak-anak. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama Bu Guru. Bu Guru akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.